Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Salam. Baru 6 orang. Sebentar. Nanti langsung ke saya, Mbak Husna. Bu Dekal tidak bisa join. Oh gitu. Berarti tanpa sambutan gitu, langsung pemaparan. Kalau jenengan sambutan sekaligus pemaparan. Bentar saya tak ke Bu Arifah. Oh gitu.
Baik. Saya mulai, Bapak Ibu. Tes, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Baik, saya mulai. Ya. Oke. Ah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi wa barik wassalim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara teknologi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Nurul Wardati. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Sohwatul Uyun. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Arifah Husnuryani. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Fatur Rahman. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha FST beserta para kasubag, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah semester Gasal Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Saya Husna Dwi Jayanti dari Teknik Industri bertugas sebagai MC dalam acara ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pertama adalah sambutan dari Ibu Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Arifah Husnuryani. Kepada Ibu Dr. Arifah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi ilma warzuqni fahma. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan juga salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak yang kami hormati, ya, ini bagi-bagi tugas ya saya dengan Bu Dekan, Bu Uyun, begitu, karena kebetulan pagi ini Bu Dekan sedang ada simulasi ASIIN, ya, simulasi asesmen ASIIN dengan UNS, ya, Dekan sebagai pengguna lulusan. Kemudian ini nanti kalau Bu Uyun yang sambutan, ya Bu Uyun sambutan nyambi sebagai narasumber juga, ya, jadi double-double. Jadi ini saya yang memberikan sambutan. Sebentar, apakah suara saya terdengar ya Ibu Bapak? Karena ini kok di saya terdengar, Bu. Oh, enggak, karena ada gambar videonya peserta yang mandek gitu ya. Enggak bergerak, saya pikir kalau saya yang bermasalah. Baik, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah hadir pada pertemuan secara online ini, ya. Tentang nanti kita akan membicarakan tentang implementasi kurikulum OBE, ya, Outcome Based Education, terkhusus nanti tentang nanti penilaian. Ya, ini yang kami undang
kurikulum 2002, kurikulum OBE ini kita laksanakan kan mulai tahun 2020 dan ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Nah, untuk itu maka yang kami undang adalah dosen-dosen di pengampus semester 1 dan 3. Alhamdulillah kurikulum 2020 berbasis OBE ini sudah terlaksana dalam masa 1 tahun ini. Ya, kita terus melakukan monitoring, evaluasi dan juga perbaikan ya agar pelaksanaan berbasis OBE ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa itu yang dimaksud dengan OBE itu. Nah, jadi kalau mungkin untuk kemarin untuk RPS dan lain-lain kemarin sudah dibahas juga oleh Bu Uyun ya tentang bagaimana menyusun RPS OBE-nya, perkuliahannya seperti apa. Nah, nanti kita akan lanjut dengan sistem penilaian. Nah, ini kami mohon kepada Ibu Bapak semuanya pengampu mata kuliah berbasis kurikulum 2020 ini agar nanti dapat melaksanakan penilaian juga mengacu pada sistem OBE yang nanti lebih detail akan disampaikan oleh Bu Uyun terkait ini sistem penilaian OBE. Kemudian juga kami informasikan kepada Ibu Bapak semuanya bahwa mulai hari Senin yang lalu, tanggal 11 Oktober, Fakultas Saintek ya juga UIN Sunan Kalijaga secara umum ini telah melaksanakan perkuliahan tatap muka. Nah, sudah ada perkuliahan secara luring. Memang belum 100% ya, kita masih beberapa mahasiswa yang baru bisa mengikuti kuliah secara luring, juga demikian dengan dosen-dosennya. Nah, monggo kepada Ibu Bapak semuanya, jika memang sudah memenuhi syarat begitu ya, artinya sudah vaksin, kemudian tidak ada komorbid ya, itu monggo sangat kami harapkan juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka ini, perkuliahan luring ini, yang juga baru kita fokuskan untuk mahasiswa angkatan 2021 dan 2020. Jadi memang untuk mata kuliah di semester 1 dan 3. Ya karena kalau mahasiswa ini kan sama sekali belum pernah ke kampus ya. Jadi kita diutamakan dulu untuk mereka begitu. Nah, monggo kami tunggu partisipasi semuanya yang mengajar di semester bisa melaksanakan perkuliahan luring, nanti dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan kami. Ya. Nanti insya Allah ini sarana prasarana penunjang perkuliahan luring juga sudah disiapkan ya. Sekarang juga mungkin nanti kalau Bapak Ibu tindak kampus itu jalur masuk keluarnya itu juga tidak seperti yang lalu, yang ketika kondisi normal ya kita bebas masuk dari pintu manapun. Nah, sekarang diatur sedemikian rupa, termasuk juga kami sediakan hand sanitizer di semua pintu masuk kelas. Kemudian juga kami siapkan ada sarana untuk pembelajarannya, kami siapkan prasarananya, ada pentap, ada kamera dan sebagainya. Nah, itu monggo. Jadi itu dalam rangka mendukung pelaksanaan perkuliahan tatap muka. Dan nanti semoga ini saling mendukung begitu ya, saling berkaitan dengan nanti pelaksanaan kurikulum berbasis OBE ini. Nah, saya kira saya tidak berpanjang kata ini Ibu Bapak semuanya. Mari nanti kita ikuti penjelasan lebih lanjut dari Bu Uyun terkait sistem penilaian pada kurikulum berbasis OBE ini. Nah, moga-moga nanti kita benar-benar dapat menyerap ilmunya ini, kemudian bisa kita praktekkan ya, kita implementasikan dengan baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya ya, kepada Bu Uyun, kepada panitia dan juga kepada Ibu Bapak semuanya yang telah hadir di sini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Arifah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti
yaitu pemaparan evaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis OBE dari narasumber. Kepada Ibu Dr. Sofwatul Uyun, MKOM, kami persilahkan. Terima kasih Bu Husna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang terhormat saya sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Dr. Hurwadati MSI, yang terhormat Ibu WD 2, Ibu Dr. Arifah Husnuliani MSI, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, serta seluruh dosen pengampu mata kuliah semester 1 dan 3. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami, khusus Bapak Ibu dari luar Fakultas Saintek ya. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya. Di sini ada Pak Mujahid, Bu Nori, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya menyampaikan penjelasan mengenai evaluasi OBE, mungkin saya akan menyampaikan tadi Bu Arifah menyampaikan mengenai perkuliahan secara luring ya. Mungkin saya menambahkan informasi sebentar sebelum masuk ke topik utama. Di sini saya, Bapak Ibu dosen pengampu, kemarin memang kami mengusulkan ke PT IPD untuk bisa menambahkan fitur bagi dosen pengampu di semester 1 dan 3, yang mana mahasiswa di semester tersebut kita beri layanan untuk perkuliahan secara luring. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ke kelas masing-masing, adakah mahasiswa yang sudah terverifikasi. Jadi prosesnya itu kan mahasiswa mengupload dokumen yang menjadi prasyarat ya, misalkan bukti vaksin, kemudian pernyataan tidak ada komorbid dan lain-lain ke sistem, ke SIA. Kemudian oleh fakultas, dalam hal ini oleh Ibu Eri sebagai Kasubag Akademik, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa yang telah terverifikasi itu bisa kita lihat sebagai dosen pengampu ya. Share screen-nya terlihat ya, Mbak Husna, terlihat ya. Saya menampilkan share screen SIA. Terlihat. Terlihat Bu, terlihat. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi bisa di menu perkuliahan, kemudian menu cetak laporan mata kuliah dosen. Nah, Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang ditawarkan di semester 1 dan 3 ya, 1 atau 3. Misalkan mata kuliah saya, misalkan teori bahasa otomata, ini kebetulan mata kuliah semester 3. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa cek di sini, bisa klik cetak verifikasi kesiapan siaga COVID. Nah, nanti setelah itu akan ditampilkan siapa saja mahasiswa kita yang sudah terverifikasi. Nah, nanti di sini bisa terlihat ya. Kebetulan mata kuliah saya ini teori bahasa otomata saya sudah luring ya hari Senin kemarin dan hari Rabu tadi jam 7 itu sudah ada beberapa mahasiswa yang datang luring. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bisa memonitor, karena kan bisa memonitor kalaupun misalkan minggu ini tidak luring karena mungkin belum ada mahasiswa yang luring begitu ya, mungkin bisa dimonitor karena informasi dari Pak Rektor itu kan pendaftaran mahasiswa luring itu tidak dibatasi. Jadi setiap saat mahasiswa kalau sudah memenuhi persyaratan mereka bisa mengupload dan nanti oleh fakultas akan diverifikasi dan setelah terverifikasi namanya akan masuk ke daftar ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa orang dan perlu saya sampaikan juga bahwa
settingan di kelas itu kan per kursi itu diberi jarak ya, seperti jarak kalau saat ujian, sehingga jumlah kursi yang ada di kelas itu tidak sebanyak kalau dalam keadaan normal. Di beberapa ruangan besar di Saintek itu maksimal 16 kursi. Jadi barangkali di kesempatan ini saya sekalian menyampaikan kalau misalkan jumlah mahasiswa yang luring itu melebihi kapasitas kursi yang ada di kelas, Bapak Ibu bisa menjadwal secara bergantian. Maksudnya minggu ini mungkin yang absen ganjil misalkan, nanti minggu depan genap dan seterusnya. Jadi monggo bisa diatur bagaimana supaya tetap memenuhi SOP ya, maksimal mahasiswa yang ada di kelas itu disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang jarak antar kursinya juga memenuhi sesuai SOP. Jadi ini informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu bisa melihat langsung sendiri ya mahasiswa yang sudah memenuhi untuk bisa melakukan perkuliahan secara luring. Mungkin saya langsung masuk saja ke materi yang mau kami sosialisasikan ke Bapak Ibu sebagai pengampu mata kuliah di semester 1 dan 3. Karena semester 1 dan 3 itu adalah sudah menggunakan kurikulum berbasis OBE ya, Outcome Based Education. Karena kita melakukan ini karena kami ingin menyampaikan ya bahwa hasil evaluasi implementasi OBE seperti yang disampaikan oleh Bu Arifah tadi, bahwa Fakultas Saintek sudah mengimplementasikan selama 1 tahun ya. Jadi semester 1 dan semester 2 kemarin kita sudah mengimplementasikan OBE. Dan Saintek satu-satunya fakultas yang ada di UIN yang sudah mengimplementasikan OBE ini, sehingga memang dalam pelaksanaannya kita menemukan beberapa kendala atau masalah ya, dan tentu harus kita selesaikan. Harapannya nanti implementasi ini semakin meningkat, walaupun kemarin memang kami akui belum 100%. Belum 100% ya mungkin karena ini adalah sesuatu hal yang baru yang memang perlu kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu pengampu, karena memang di sistem itu masih ada kemungkinan dosen bisa mengupload nilai dengan format yang lama. Nah, mungkin saya menyampaikan dulu ya implementasi 1 tahun kemarin untuk masing-masing prodi, barangkali bisa sebagai ya mungkin flashback kemarin ya, semester kemarin barangkali Bapak Ibu ada yang mengampu mata kuliah ini. Jadi kalau untuk matematika ya masih 38 sampai 89%, atau kalau tanpa mata kuliah praktikum kita masukkan itu ada 46% ya. Jadi masih kurang dari 50% itu yang ada di prodi matematika. Kemudian berikutnya prodi fisika, jumlahnya persentasenya sudah di atas 50%, yaitu ada 61,53% yang sudah mengimplementasikan OBE. Jadi yang kami tampilkan ini adalah mata kuliah yang kita lihat belum menggunakan penilaian berbasis OBE. Jadi ini dari prodi matematika ada sekian mata kuliah. Kemudian untuk fisika juga ada 5 ya yang belum menggunakan berbasis OBE. 2 diantaranya mata kuliah, 3 adalah mata kuliah universitas ataupun nasional ya.
mudah-mudahan bisa jadi untuk memperbaiki lagi. Kemudian kimia, ini juga kalau kimia yang sudah ada 25% untuk mata kuliah keprodian, 20% itu adalah mata kuliah nasional ya. Jadi imbang lah ya, mata kuliah keprodian dan nasional masih ada sekian persen ya yang belum menggunakan OBE. Kemudian untuk biologi ada 4 ya mata kuliah yang belum, dan sudah 73% ya yang sudah mengimplementasikan OBE. Kemudian teknik industri ada 55%. Dan yang kita tampilkan sekali lagi ini adalah mata kuliah yang belum berbasis OBE. Jadi cukup secara umum cukup bisa kita katakan masih banyak ya yang belum menggunakan penilaian berbasis OBE. Barangkali memang kemarin kita menyadari ada beberapa dosen yang memang harus segera mengupload nilai, tetapi ternyata settingan di akademik ada yang terlewat begitu ya, ada yang terlewat sehingga di kesempatan ini kami juga memohon kepada Bapak Ibu bisa mengecek langsung ke sistem. Kalau di sistem itu belum muncul CP-nya, maka bisa segera lapor ke kami agar bisa kita laporkan ke akademik agar disettingkan. Jadi kita early warning lah, tidak pas saat mau mengupload nilai baru lapor ya, tapi sudah kita antisipasi jauh-jauh hari sehingga Bapak Ibu harapannya nanti bisa lancar dalam membuat pelaporan nilai dengan OBE. Ini untuk informatika, kemudian magister informatika ini juga termasuk yang paling tinggi ya untuk implementasi OBE, lumayan tinggi, untuk paling tinggi di antara prodi yang lain. Nah kemudian, ini mungkin kami memang sengaja menampilkan nama-nama mata kuliah dan nama dosen pengampu yang mengampu di semester 1 dan 3. Barangkali bisa Bapak Ibu lihat begitu ya, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, mata kuliah apa saja yang nanti saat memberikan evaluasi diharapkan sudah berbasis OBE. Jadi ini kami tampilkan untuk matematika, kemudian untuk prodi fisika, ya prodi fisika di sini ada ya beberapa mata kuliah, kemudian kimia, ya kimia. Ya, mayoritas dosen prodi, beberapa adalah dosen dari universitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami undang bisa join sehingga bisa mengetahui bahwa mata kuliah yang beliau ampu itu harus menggunakan berbasis OBE. Kemudian kimia, biologi, ini nama-namanya. Ya, nanti mungkin slide-nya mungkin bisa saya share. Ini informatika tadi ya, untuk informatika ya ini saya juga harus berbasis OBE ya di semester 3. Teknik industri dan magister informatika. Nah kemudian mungkin ini saya tampilkan salah satu contoh saja ya Bapak Ibu dari prodi industri ya. Ini kebetulan tadi sampling aja ketemu file paling atas teknik industri. Jadi begini, ketika Bapak Ibu mata kuliah yang harusnya penilaiannya berbasis OBE, kalau kemarin mengupload nilainya tidak menggunakan berbasis OBE, akibatnya prodi akan
ini rekap nilai OBE untuk mata kuliah itu menjadi kosong. Jadi kan kalau semuanya mata kuliah berbasis yang harusnya penilaian berbasis OBE itu nanti di sistem akan terekap secara otomatis capaian CP ya. Jadi kan setiap mata kuliah itu kan dititipi CP ya dari prodi ya sesuai kurikulum yang ada di RPS. Jadi misalkan nanti pengantar ekonomika, misalkan dititipi CP 1 dan 3 misalnya. Maka nanti dari sistem akan otomatis terekap capaian rata-rata capaian CP dari mata kuliah pengantar ekonomika di CP 1 dan CP 3. Nah, kalau mata kuliah itu ternyata tidak mengumpulkan atau mengupload nilai berbasis OBE, akhirnya ini kosong begitu ya. Nah, ini kebetulan yang terekam, yang direkap di sistem itu adalah mata kuliah yang sudah mengumpulkan atau mengupload nilainya menggunakan OBE. Jadi harusnya prodi industri nilai mata kuliahnya lebih dari ini ya. Tapi yang tidak muncul itu berarti dia tidak form nilai OBE-nya tidak diupload. Sehingga ini yang terekam adalah mata kuliah yang sudah mengupload nilainya menggunakan form OBE. Nah, di sini nanti kami juga akan menyampaikan bagaimana melakukan pembobotan penilaian untuk setiap asesmen ya, supaya ada kesamaan ya. Di sini memang kalau kita lihat mungkin ada mata kuliah yang mungkin pembobotan penilaiannya itu tidak antara 0 sampai 100 ya, sehingga nilai rata-ratanya menjadi kecil gitu ya. Misalkan ini hanya 12,58. Sehingga kemarin memang asumsi kami ada kesalahan persepsi ya dari dosen, sehingga nilainya rata-ratanya menjadi sangat ekstrim dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Yaitu problem yang kita hadapi. Jadi memang ketika tidak diupload dengan OBE, nanti yang dirugikan adalah prodi ya. Jadi prodi nanti tidak bisa melakukan analisis dan mengevaluasi secara menyeluruh ya, karena hanya beberapa mata kuliah saja. Sehingga kami sangat berharap Bapak Ibu nanti dalam membuat rekam penilaian berbasis OBE itu sudah menggunakan form yang sudah disiapkan di sistem. Ya memang sedikit agak ribet ya, dan memang prosesnya ada beberapa step yang harus kita lakukan sebelum kita mengupload nilai. Tidak seperti yang form yang sebelumnya yang lebih simpel. Untuk berbasis OBE itu nanti ada beberapa step yang memang harus kita lakukan. Namun demikian, kalau Bapak Ibu ada kesulitan, kami dari bidang 1 dan ada tim task force nanti akan siap membantu ya. Kemarin beberapa, terutama dosen yang di luar Saintek, beberapa ada yang kesulitan memahami gitu ya, memahami beberapa step yang ada di sistem itu kita bantu gitu ya. Kemudian ini problemnya. Nah, mungkin saya akan menunjukkan step-stepnya nih Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya saya sudah melakukan sosialisasi ini berapa kali, sehingga saya sudah ada mungkin dua kali, kalau tidak 2 sampai 3 kali. Tapi saya sampaikan lagi supaya betul-betul kita mengawal implementasi OBE. Jadi menunya sama. Jadi kalau nanti kita masuk ke akademik.uinsuka, Bapak Ibu bisa memilih menu isi nilai. Menu isi nilai mata kuliah dosen. Sebelum ke sini mungkin saya akan menunjukkan ini ya Bapak Ibu, supaya melakukan pengecekan masing-masing ya terhadap data yang ada di sistem. Bapak Ibu bisa ngecek langsung ke daring. Jadi kalau ingin mengetahui
apakah mata kuliah Bapak Ibu sudah tersetting gitu ya untuk kebutuhan OBE, Bapak Ibu bisa masuk ke daring atau di akademik juga sebenarnya bisa, tapi mungkin paling mudah ke daring. Nah, di situ Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah yang ada di semester 1 dan 3. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek kalau di sini sudah muncul ya CP-nya, berarti mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu sudah tersetting. Untuk kebutuhan OBE itu artinya sudah tersetting. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan monggo bisa dicoba dicek begitu. Kalau masih belum muncul bisa segera lapor ke kami ya. Barangkali pihak akademik ada yang terlewat ya, karena settingan ini dilakukan satu-satu, jadi ada human error-nya. Jadi kalau ada yang belum tampil bisa segera lapor ke kami supaya tidak terlambat, maksudnya mengetahuinya baru nanti setelah mau upload nilai kan terlalu mepet ya waktunya. Khawatir nanti kemudian karena menunggu lama dari akademik akhirnya mengupload form yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa monggo dipersani sendiri untuk ininya, data yang ada di sini. Kalau mata kuliah, kalau Bapak Ibu mengampu mata kuliah yang kurikulum 2016 tentu memang belum ya, karena kita memang tidak mengawal implementasi yang kurikulum 2016. Jadi kalau tampilan Bapak Ibu untuk mata kuliah kurikulum 1 dan 3 seperti ini, itu artinya berarti belum disetting. Tapi kalau sudah muncul seperti yang sebelumnya, yang mata kuliah yang sebelumnya saya tunjukkan, itu berarti sudah tersetting. Itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat sendiri untuk untuk datanya yang ada di sistem. Nah, kemudian saya melanjutkan lagi di slide tadi. Diisi nilai, di menu isi nilai mata kuliah dosen ya. Bapak Ibu klik di menu itu. Kemudian di menu ini saya cek tadi pihak akademik fakultas ya Bu Eri sudah melakukan setting jadwal UTS ya, sehingga nanti sudah akan muncul. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan setting juga dari sekarang kalau memang sudah tahu betul ya asesmen apa saja yang akan dilakukan. Jadi dari setelah isi nilai Bapak Ibu kan akan disuguhkan menu yang sama lah ya seperti yang biasanya. Nanti bisa klik isi nilai, kemudian setelah isi klik nilai pilih ini. Kalau yang form yang lama kan atas ini ya, yang form yang lama yang tidak OBE kan mendownload ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengampu semester 1 dan 3 kami sangat berharap gitu ya menggunakan menu yang di bawah. Sebelum mendownload berkas ujian ini kita harus melakukan setting dulu. Jadi sebelum mendownload ini, kalau OBE harus melakukan setting di menu yang ada di bawahnya, yaitu nama menunya isi CP mata kuliah. Ya, ini kebetulan mata kuliah yang saya capture mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, setelah ini kita klik, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Tampilannya itu adalah akan muncul, awalnya akan muncul ini CP Prodi yang datanya akan sama dengan yang tadi kita cek di daring. Di daring tadi ya, akan muncul CP yang artinya mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu dititipi CP Prodi. Nah, misalkan mata kuliah kecerdasan buatan itu CP Prodinya ada 3. Nah, masing-masing mata kuliah bervariasi Bapak Ibu, dan itu settingannya kami settingkan berdasarkan data kurikulum prodi. Jadi sesuai dengan keputusan dari prodi. Jadi mata kuliah X misalkan dititipi CP apa itu nanti akan muncul. Nah, kemudian setiap kalau kita lihat di RPS itu kan selain
CPL itu kan ada CP mata kuliah. Dan perlu kami sampaikan juga, kemarin memang RPS itu CPL yang dicantumkan di sini adalah CPL yang versi ringkas. Jadi prodi itu memiliki dua versi CP ya. Kita menyebutnya CPL atau CP dan LO, Learning Outcome. Learning Outcome itu versi ringkasnya, versi sederhananya. Jadi ini pengalaman, misalkan kayak prodi matematika mau ASIIN itu kan mereka sudah menerapkan ada misalkan 9 learning outcome. Nah, prodi-prodi yang lain juga sama, semua prodi di Saintek itu sudah punya versi learning outcome. Dan berdasarkan hasil rapat RKF kemarin memang disepakati CP yang dituliskan di RPS itu memang yang learning outcome, yang versi ringkas. Karena pertimbangannya kemarin itu karena kalau versi yang SNDT ada kalanya satu mata kuliah itu dititipi CP-nya banyak ya. Mungkin terutama untuk mata kuliah nasional atau universitas CP-nya bisa jadi sampai 10 misalkan, atau ya bervariasi ya. Saya tidak bisa mengatakan jumlahnya berapa karena masing-masing prodi itu beda-beda. Sehingga memang kemarin kesepakatannya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan ya itu kemarin hasil RKF ya. Tapi kalau misalkan ada prodi yang mungkin memutuskan tambah ribet atau seperti apa ya monggo, kalau misalkan CP yang dituliskan di sini adalah CP yang versi SNDT. Tapi sebenarnya CP yang ada di sini itu kan kemarin antara CP dengan learning outcome fakultas sudah menerbitkan SKDkan. Sebenarnya dari SKDkan itu bisa dilihat ya, misalkan CP ini nanti relasi dengan learning outcome-nya apa. Jadi sebenarnya bisa juga kita melihat dari SKDkan tersebut. Nah, setelah CP, kemudian kan masing-masing, kemudian selanjutnya kan menuliskan CPMK, ya. Jadi CPMK ini juga masing-masing mata kuliah itu dibuat, itu ya, dibuat oleh dosen pengampu dan ada relasi. Jadi CPMK-nya apa, relasinya kepada CP yang menjadi titipannya itu relasinya kemana ya. Misalkan ini CPMK yang pertama itu relasinya ke CP1 dan 4, misalkan ya, CP1 dan 4. Kemudian CPMK yang kedua relasinya CP2 dan 4. Dan seterusnya ya. Nah, itu data yang ada di RPS ini itu nanti dirujuk saat kita melakukan setting yang ada di sini. Jadi yang kita isikan di sini, misalkan kita isikan CPMK yang pertama. CPMK yang pertama tadi relasinya ke CP yang mana begitu ya. Nanti kita klik. Jadi kalau RPS-nya tadi sudah sesuai, tinggal memindahkan aja gitu ya. Jadi tulis CPMK, relasinya apa, kita simpan, nanti tambah lagi. Jadi kalau CPMK-nya ada 5 misalkan ya 5 kali ngisi ya. CPMK 1 relasinya kemana, simpan, nanti tambah lagi CPMK 2 relasinya mana, simpan, dan seterusnya ya sampai semuanya terisi. Kemudian nanti kalau sudah maka akan ditampilkan seperti ini ya, akan ditampilkan seperti ini. Dan masih selama nilai itu belum terupload masih bisa kita ubah. Kalau kita ubah dalam artian bisa mengubah barangkali uraian CPMK-nya ada yang mau direvisi, kemudian barangkali juga relasinya ada yang salah klik, misalkan ya, relasi antara CPMK dengan CP Prodinya ada yang salah klik, itu masih bisa kita revisi. Bisa kita ubah selama nilai itu belum terupload. Jadi ketika sudah isi ini, simpan, nanti tampilnya seperti ini. Nanti tambah lagi isi CPMK, akan ditampilkan lagi menu seperti ini untuk CPMK berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu tahapannya. Kemudian
setelah itu nanti tampilan seperti ini kalau sudah selesai. Jadi kita bisa melihat di sini ada 3 CPMK, masing-masing CPMK sudah direlasikan dengan CP prodinya. Ya. Kemudian karena setelah ini ketika kita melakukan evaluasi itu yang kita acu adalah CPMK-nya. Ya. Yang kita lihat itu adalah CPMK-nya, tidak lagi CP prodi ya, karena CP prodi sebenarnya sudah direlasikan. Jadi otomatis kalau kita fokus ke CPMK, nanti hasilnya dari CPMK ini akan didistribusikan ke CP yang terrelasi dengan CPMK. Nah, kemudian ya kalau sudah berikutnya, nah ini di di mata kuliah yang kita ampukan Bapak Ibu sudah punya rencana ya di RPS, sudah punya rencana nanti mata kuliah ini akan ada berapa kali asesmen ya. Asesmen itu bisa berupa macam-macam, bisa ujian tertulis UTS UAS, bisa berupa misalkan ada proyek, mungkin ada kuis, ada apalagi ya, misalkan tugas atau apapun ya. Jadi asesmennya macam-macam. Jadi kita ketika menginputkan settingan ke SIA, kita sudah tahu pasti bahwa mata kuliah kita yang kita ampu itu ada berapa kali asesmen. Karena apa? Karena banyaknya asesmen ini akan mempengaruhi berapa kolom yang nanti akan tergenerate oleh sistem di file Excel-nya. Jadi file Excel yang Bapak Ibu download dari SIA itu sangat tergantung dari berapa kali asesmen mata kuliah itu kita lakukan. Sehingga ini masing-masing dosen, masing-masing mata kuliah monggo diserahkan ke dosen pengampu. Kalau misalkan ada dosen yang misalkan hanya mencukupkan UTS dan UAS, berarti hanya 2 kali asesmen. Tapi kalau ada tugas-tugas tambahan lagi, nanti ditambahkan. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita masukkan di sini berapa kali asesmennya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa mendefinisikan lagi secara detail untuk masing-masing asesmen. Jadi misalkan asesmen 1 ya, misalkan asesmen 1. Nanti asesmen 1 itu ada berapa butir. Nah, itu kita masukkan ke sini. Misalkan kalau UTS itu ada 5 soal, misalkan. Berarti nanti asesmen yang untuk UTS itu nomor berapa ya? Misalkan nomor 1 misalkan. Nah, berarti nanti butir soalnya di sini kita tulis 5. Kalau soalnya ada 5. Kemudian misalkan lagi ada proyek ya. Misalkan kalau di Saintek kan mungkin ada banyak ya tugas-tugas proyek, membuat apa, misalkan kalau di informatika membuat aplikasi apa misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kalau membuat proyek berarti kan itu ada aspek kognitif, ada aspek yang untuk keterampilan tiba-tiba saya lupa kognitif, afektif, dan satunya apa? Ya, ada 3 aspek. Psikomotor, ya, psikomotorik, ya. Terima kasih. Tiba-tiba blank ini. Jadi jadi tadi misalkan kita ada asesmen ya, satu asesmen namanya proyek misalkan. Nah, proyek ini itu nantinya ternyata untuk misalkan untuk mengukur CPMK 1 dan 2 misalkan. Nah, atau misalkan untuk mengukur CPMK 1. Nah, CPMK 1 tadi ternyata dia berelasi dengan CPL ranahnya pengetahuan sama ranahnya keterampilan khusus misalnya. Nah, berarti kan di dalam melakukan asesmen berarti kan harus ada penilaian dari aspek kognitif maupun psikomotorik ya. Nah, psikomotorik ini karena mungkin berbasis proyek, berarti kan penilaiannya mungkin bisa dari nanti dia presentasi atau demo program atau yang lain-lain. Nah,
kalau level kayak misalkan psikomotorik, keterampilan khusus kan kita bisa melihat ya skill mereka ketika menjelaskan atau mendemokan. Kemudian kalau kognitif mungkin bisa dari tanya jawab gitu ya. Nah, itu item-item yang kita nilai itu bisa jadi menjadi butir asesmen ya. Jadi kalau misalkan proyek itu nanti dilihat dari dia kecakapan dia menguasai materi, misalkan butir soal nomor 1 misal. Nanti kemudian kemampuan dia menyampaikan ide-idenya atau kemampuan atau keterampilan umumnya ya. Keterampilan umum kan bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tugasnya. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai butir soal nomor 2 misalkan. Kemudian kemampuan dia mendemokan atau memperagakan hasil karyanya dan lain-lain yang ada kaitannya dengan keterampilan khusus, misalkan itu dijadikan butir soal nomor 3 misalkan. Itu bisa. Jadi kalau sifatnya proyek ya, tapi kalau UTS UAS saya kira mungkin malah lebih mudah ya kalau untuk ujian tertulis. Tapi kalau ujian kayak seperti proyek atau proyek bersama atau apapun, kita bisa memasukkan tadi poin-poin penilaian yang kita anggap sebagai butir soal. Nah, itu kita sesuaikan, kita masukkan di sini. Dan masukan Bapak Ibu terhadap butir soal ini juga mempengaruhi jumlah kolom dari form Excel ya. Mungkin nanti akan saya tunjukkan jumlah kolomnya. Jadi ini memang harus clear juga ya item-itemnya. Nah, kemudian setelah itu ya ini kebetulan memang saat saya crop saya belum merubah ini ya jumlah butir soalnya. Tapi butir soalnya bisa disesuaikan. Misalkan evaluasi kelima itu untuk UAS. UAS besok soalnya ada 3, tulisnya di sini 3. Misalkan ini UTS ada 5 soal, di sini ditulis 5. Misalkan evaluasi 3 itu untuk proyek tadi, misalkan ya. Proyek tadi saya nilai ada 3 item yang saya nilai, berarti butir soalnya ada 3. Jadi item-item tadi bisa mewakili tadi, aspek dia menguasai materi, aspek dia keterampilan khususnya, keterampilan umumnya itu bisa. Jadi ketika mereka presentasi, kita merekap nilainya tadi ada 3 item yang kita nilai. Gitu. Dan lain-lain ya, mungkin variasi ya, untuk asesmennya variasi ya, mungkin ada kuis atau apapun, monggo disesuaikan. Atau portofolio, misalkan ada portofolio, nah itu juga portofolio itu nanti yang dinilai komponennya apa saja. Nah, komponen yang ada di penilaian portofolio itu kita anggap sebagai butir soal. Seperti itu settingan di sistem ya. Ya ini contohnya yang sudah disesuaikan, misalkan sampai semuanya ya. Kemudian, nah setelah kita mengisikan tadi akan ini ya, akan muncul seperti ini dan Bapak Ibu bisa melakukan revisi atau edit ya kalau ada yang mau diubah namanya, nama asesmen atau evaluasinya kalau mau diganti silahkan. Mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu dalam merekap ya, misalkan evaluasi 5 tadi untuk UAS ya diganti UAS, 4 UTS ya diganti UTS. Bisa dibuat seperti itu kalau untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan setting. Dan kalau misalkan ada kesalahan bisa dihapus ya. Kemudian setelah itu merelasikan. Nah, kemudian setelah butir soal itu kita tentukan jumlahnya, langkah berikutnya adalah menyeting, merelasikan lagi butir soal ini itu untuk mengukur CPMK yang mana. Jadi memang sangat detail memang. Per butir soal itu harus clear, itu untuk mengukur CPMK yang keberapa atau yang mana. Dan belumnya untuk yang belum apa, untuk kognitif, atau untuk psikomotorik, atau untuk afektif, ini juga sangat detail ditentukan ya. Nah, ini kebetulan settingan mata kuliah ini hanya kognitif sehingga hanya muncul belumnya 1 ya. Tapi kalau mata kuliah itu dititipi CP tidak hanya kognitif ya, ada yang lain nanti akan muncul di sebelah sini
dan kita bisa checklist ya sesuai dengan butir soal yang kita buat. Jadi misalkan butir soal pertama itu nanti untuk mengukur CPMK yang keberapa. Nah ini di checklist Bapak Ibu. Nah kita checklist dan belumnya juga kita checklist sesuai dengan levelnya. Nah ini saya tunjukkan contohnya. Contoh form Excel yang tergenerate dari sistem berdasarkan hasil isian tadi. Jadi kalau tadi kita di awal tadi kita katakan asesmennya ada 5, nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menyetingkan asesmennya ada 3, ya nanti akan muncul 3 asesmen. Kemudian butir soalnya juga sama. Jadi kalau tadi di asesmen pertama dikatakan soalnya ada 2, nanti akan muncul seperti ini. Asesmen yang kedua ada 4 soal atau 4 indikator atau 4 komponen yang dinilai, gitu ya, dan seterusnya. Dan masing-masing butir soal kan tadi sebelumnya sudah terrelasi ya, berarti soal nomor 1 nanti untuk mengukur CPMK yang keberapa. Itu kan sudah kita setting sebelumnya. Nah, kemudian yang kemarin terjadi tadi ya, ada yang nilainya ekstrim, itu ada kesalahan barangkali mungkin kesalahan dalam ini penilaian. Jadi Bapak Ibu dalam sebenarnya di petunjuk sudah disebutkan sebenarnya bahwa nilai yang dimasukkan yang sheet putih, jadi sheet putih yang boleh diubah. Yang lain-lain jangan diedit Bapak Ibu. Nanti kalau diubah akan merusak Excel-nya dan nanti ketika diupload akan ada masalah begitu. Jadi yang terjadi kemarin itu nilainya skalanya tidak 0 sampai 100. Jadi nilai per butir soal yang Bapak Ibu buat itu dibuatlah skalanya 100, tinggal nanti memainkan bobotnya. Jadi kalau bobot per soal per butir soal itu misalkan di sini soalnya ada 2 dan kebetulan bobotnya sama besarnya yaitu 50%, 50%. Bapak Ibu tinggal mengedit yang di sini. Tapi untuk nilai per soal, per butir soal itu skalanya 100, maksimal 100. Barangkali ada yang menggunakan skalanya beda ya, misalkan dibuat paling tinggi nilainya 50 misalkan. Sehingga nanti kalau 50 dikali 50% kan jadi nilainya kecil gitu ya. Jadi yang untuk memudahkan Bapak Ibu juga, jadi skala nilainya itu ranknya 0 sampai 100, tinggal nanti merubah persentasenya. Jadi kalau persentase per soal misalkan ini ya di asesmen keempat ini persentasenya beda gitu ya, pembobotannya beda. Soal nomor 2 lebih besar, bobotnya 40%, soal nomor 1 15%, nomor 3 15% dan seterusnya. Itu monggo disesuaikan dengan soal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang membuat soalnya tentu yang lebih tahu itu disesuaikan. Tapi untuk skalanya mohon diperhatikan skalanya adalah 0 sampai 100. Kemudian setelah itu masing-masing bobot per asesmen ini juga disesuaikan dengan RPS yang Bapak Ibu buat ya. Di RPS itu kan ada ini ya persentase per asesmen dan asesmen ini kan juga ada relasinya kan, asesmen ini untuk CPMK yang keberapa gitu ya. Misalkan kalau ini ya, misalkan ini UTS misalkan, ini UTS. UTS ini di dalam UTS itu kan tadi ya masing-masing soal di soal juga mungkin bisa ditambahkan ya. Misalkan soal nomor 1 kita kasih kurung CPMK 2 misalkan. Jadi biar kelihatan bahwa soal nomor 1 itu untuk mengukur CPMK yang nomor 2. Kemudian nanti soal nomor 3 juga sama, kita tambahkan informasi soal ini untuk mengukur CPMK yang nomor berapa.
Sehingga nanti nanti akan terekap, dan bobot ini juga disesuaikan ya dengan Bapak Ibu semuanya. Ini juga tidak bisa diseragamkan, masing-masing mata kuliah itu tentu berbeda-beda dan atas pertimbangan dari masing-masing dosen. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau ini mungkin kalau kita zoom ke salah satu asesmen ya. Jadi seperti ini butir soalnya. Jadi ini contoh asesmen keempat, ada 6 soal, ada 6 butir soal, masing-masing butir soal bobotnya berbeda-beda. Ini juga bisa kita tampilkan juga di soal ya. Jadi soal nomor 1 untuk CPMK 1 bobotnya 20%. Nanti soal nomor 2 untuk CPMK 3 bobotnya 10%. Jadi itu juga bisa diketahui oleh mahasiswa kita, oh ternyata masing-masing soal bobotnya beda-beda. Jadi bisa informasi untuk mahasiswa, berarti dia bisa memprioritaskan, mungkin mengerjakan soal yang bobotnya paling tinggi misalkan. Itu kan juga bisa jadi strategi mahasiswa ya, untuk dia bisa memaksimalkan nilai yang mereka peroleh. Jadi mohon nanti di soal juga selain dicantumkan CPMK, juga bisa dicantumkan bobotnya ya, bukan skor ya, tapi bobot berapa persen, dan itu nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan saja prosentasenya ke form Excel yang sudah kita dapatkan dari SIA. Seperti itu Bapak Ibu, beberapa hal yang mohon kita cermati bersama-sama, form-form nilai atau settingan-settingan yang harus kita lakukan sebelum kita mengupload nilai ya, mungkin kalau sekarang sudah Bapak Ibu sudah sudah yakin betul mata kuliah ini ada berapa kali evaluasi, mungkin bisa dicicil ya. Kan tadi juga bisa diedit kalau misalkan misalkan itu salah, atau misalkan ada kekeliruan atau mungkin evaluasinya tidak terlaksana misalkan, itu bisa di-delete ya. Masih ada kemungkinan bisa kita delete sebelum kita mendownload form Excel yang ada di SIA. Mungkin itu dulu penjelasan dari kami. Mungkin ada kelihatannya ada banyak chat ya. Ada yang menanyakan tidak mengenai apa yang kami sampaikan? Monggo Bu Husna, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih pemaparan mengenai evaluasi penilaian OBE dari Ibu Uyun. Acara selanjutnya yaitu diskusi. Bagi Bapak Ibu, para hadirin yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan mikrofon, kemudian langsung bertanya. Atau bisa juga melalui chat room. Monggo, silahkan. Yang Maha memberikan hati ya banyak insya Allah. Kali ini ada hamba Allah di Bandung juga bertanya, bagaimana? Coba saya tanya dulu Mbak Bu ya. Ya, monggo. Assalamualaikum Bu D1. Yang pertama, kalau sampai sekarang belum melakukan asesmen yang UBE, apakah masih bisa dilakukan sekarang atau mungkin besok gitu? Itu pertama. Yang kedua, tadi saya mencoba untuk membuka retuisi nilai di SIA, itu di situ tertulis belum ada jadwal ujian akhir semester begitu. Jadi belum muncul seperti yang ditampilkan oleh Bu Uyun. Itu gimana kelanjutannya gitu. Mungkin itu dulu Bu Uyun. Terima kasih. Ya. Saya jawab atau menunggu pertanyaan yang lain, Mbak Husni? Sementara belum ada penanya yang lain, jadi silahkan dijawab dulu. Ya, terima kasih Pak Mujahid atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu yang kedua ya. Barangkali memang mungkin Bu Eri yang lebih tahu ya. Mungkin setting jadwal UTS-nya belum selesai, mungkin masih berproses.
kita upayakan akhir minggu ini bisa selesai, sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai istilahnya nyicil gitu ya, nyicil untuk melakukan setting ke sistem. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang pertama mengenai penilaian berbasis OBE. Barangkali ini kan kebetulan perkuliahan kita masuk minggu ke-6 ya, kalau tidak salah minggu ke-6. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ya belum terlambat lah, istilahnya belum terlambat kalau kita nanti sudah menggunakan berbasis OBE. Kalaupun misalkan kemarin sudah melakukan penugasan atau melakukan asesmen, barangkali bisa direkap terlebih dahulu nilainya, dan yang penting Bapak Ibu bisa memastikan asesmen itu nantinya untuk mengukur CPMK yang mana begitu ya, karena nanti kalau sudah selesai setting dan Bapak Ibu sudah mendownload form Excel-nya dari SIA, nanti bisa tinggal dimasukkan saja, jadi misalkan kemarin sudah melakukan 1 kali asesmen, kita anggap asesmen kemarin adalah asesmen yang pertama, dan asesmen yang pertama itu kemarin butir soalnya ada berapa begitu ya. Kalau misalkan butir soalnya ada 3, berarti memang yang agak ribet itu adalah kita harus merekap nilai per butir soal. Kita masukkan ke Excel. Kalau dulu kan mungkin kayak nilai totalnya begitu ya, nilai total. Kalau misalkan taruhlah asesmen UTS atau UAS, kalau biasanya dulu kan kita tinggal memasukkan nilai akhirnya ya. Jadi kalau yang sekarang kita tidak perlu menjumlahkan nilai akhir, tapi kita merekap nilai per butir soal. Kita masukkan ke Excel-nya, nanti oleh Excel akan tergenerate secara otomatis berdasarkan pembobotan yang sudah kita berikan ke file. Itu Pak Mujahid, jadi belum terlambat ya Bapak Ibu semuanya, kita belum terlambat, masih ada waktu dan masih sampai UAS ya, karena kan nilai akhirnya itu kan form akhirnya itu kan ada di UAS. Oke, seperti itu. Barangkali kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Bu, izin bertanya. Ye, monggo Mbak Isti. Bu, tadi saya agak kelewatan. Untuk yang form Excel yang ada bobot tiap soal, misalkan seperti itu memang bisa diubah-ubah sendiri nggih, Bu? Bisa. Oh, Bisa berarti boleh yang warna kuning diubah nggih, Bu? Kenapa? Yang di Excel itu yang kolom yang warnanya kuning itu, yang persentase itu berarti boleh diubah-ubah nggih? Ya, persentase ini bisa kita ubah ininya. Misalkan ini 50%, kita ganti 40 sama 60 itu bisa. Jadi yang kuning, yang blok kuning itu bisa kita ubah. Karena kan saat setting kan kita tidak melakukan pembobotan ya. Jadi pembobotannya dilakukan di file Excel-nya. Yang tidak kita ubah, tidak boleh diubah yang ini. Kayak nilai butir soal 1, 2 ini kan sudah tergenerate otomatis dari sistem. Jadi yang kemarin pengalaman saya itu yang kuning bisa diubah. Ibu, ada satu lagi Bu. Kan besok ini misalkan ujian itu boleh luring misalkan seperti itu. Karena dalam untuk segi pengawasan sama penilaian itu sebenarnya kalau saya enak luring pakai kertas gitu. Tapi tidak semua mahasiswa itu bisa luring, belum bisa. Kira-kira itu bisa blended atau enaknya itu disamakan saja satu kelas gitu, biar adil. Ya, ya untuk UTS besok ya, karena memang pesertanya ada yang sudah luring, ada yang daring ya. Ya, kalau saya sendiri, tapi saya kembalikan ke masing-masing dosen. Kalau saya sendiri barangkali nanti untuk UTS karena memang belum semuanya belum semuanya bisa luring, dan kalau
luring dan nanti mereka mengumpulkannya dengan kertas ya, hard copy, kan kita masih menjaga-jaga ya. Maksudnya kalau dengan kertas khawatirnya ya kita tidak tahu ya, tidak kita jaga-jaga aja, khawatir nanti ada ini kan kita mengumpulkan kertas dari beberapa mahasiswa ya, kita minimalisir. Bahkan di fakultas sendiri kan untuk perkuliahan luring kan belum ada absen yang absen yang di print out ya, karena kemarin pemikiran dari Budikan juga meminimalisir tadi kalau ada tiba-tiba ada kasus itu kan khawatir ada penyebaran ya, kalau dengan print out kan berpindah tangan gitu ya, khawatir. Nah, makanya kita minimalisir sehingga kalau saya sendiri, kalau di mata kuliah saya untuk UTS mungkin akan saya memang masih daring ya untuk UTS-nya kalau di mata kuliah saya, karena pertimbangan tadi pertama kalau luring nanti berarti kan pakai kertas dan itu ya kita mencoba meminimalisir ada kasus begitu. Kemudian yang kedua juga ini ya aspek kayak apa istilahnya kayak keadilan gitu. Barangkali nanti yang luring dan daring kalau perlakuannya beda itu kan jadi ya mungkin akan beda perlakuannya. Kalau yang luring bisa kita awasi, bisa kita lihat gerak-geriknya, yang daring tidak. Nanti kalau misalkan soalnya dibuat berbeda juga akhirnya malah tidak asas keadilannya malah menjadi tidak ini ya, tidak tercapai gitu. Tapi sekali lagi untuk itu kita kembalikan ke masing-masing dosen ya. Apakah mau sebagian dari sebagian luring, ya monggo, kami tidak mengatur sampai ke sana. Seperti itu. Ibu, terima kasih. Yeah. Enggak ada lagi Bapak Ibu? Saya ingin bertanya, Bu. Yeah, silahkan. Jadi semester kemarin saya mengajar teori probabilitas dengan Ibu Ninan. Kemarin kami bermasalah di pengisian penilaian yang ini Bu, kolom putih. Kolom putih itu kami isi dengan kata Ibu tadi skalanya 1 sampai 100 ya. Tapi pas ngisi kolom putih itu kami ngikut ke bobotnya. Jadi jika soal itu adalah bobotnya 10%, jadi kami ngisi nilai maksimalnya adalah 10 gitu. Jadi nilai total tidak berubah, yang tadinya harusnya A tetap A. Cuman rata-rata CP-nya jadi rendah sekali, Bu. Iya. Nah, ini apakah yang seperti kami yang ada kesalahan, yang menyadari kesalahan, apakah bisa memperbaiki atau bagaimana, Bu? Iya, ya kemarin ya kalau memang kemarin kita menemukan ada beberapa mata kuliah yang ya kasusnya mungkin ada kesalahan gitu, kesalahan persepsi dalam menginputkan rank nilainya di form Excel ini. Kemarin memang kita tanyakan begitu ya, kita tanyakan ke PT-IPD ataupun ke akademik, yang intinya karena ini semuanya sistem ya, kalau kita perbaiki khawatir nanti berefek ke yang lain-lain, sehingga kami ya sudah, kalau kemarin sudah terlanjur ada kesalahan ya sudah, maksudnya nanti kita perbaiki yang ke depan aja. Sehingga kemarin memang ada beberapa prodi ketika melihat rekap atas capaian CP rata-ratanya yang ekstrim nilainya itu ada yang di drop ya, dikeluarkan, sehingga tidak membuat ini ya, membuat rata-rata CP-nya itu menjadi aneh begitu ya. Jadi yang itu ada beberapa prodi yang menghilangkan. Jadi menganggap belum menggunakan OBE. Ya itu sebagai catatan ini ya, catatan dari dari prodi, dan ya kembali lagi kita sampaikan bahwa kita itu berproses. Ya sudah, kalau kemarin yang belum, yang penting ke depan kita perbaiki, nanti ke depan lagi kita perbaiki sehingga nanti harapannya kan nanti capaian CP itu akan ya terisi gitu ya, lama-lama akan terisi. Terus seperti itu, karena khawatir kalau
upload ulang nanti berefek ke yang lain-lain. Dan ini juga ketika mengupload ulang kan sistem kita harus dimundurkan. Kan sekarang yang aktif semester ganjil sekarang. Nah, kalau misalkan ada dosen yang mau mengupload ulang nilai semester lalu, SIA-nya itu harus dimundurkan. Jadi agak repot gitu, harus dimundurkan semester aktifnya, mundur ke semester yang lalu. Kemudian kalaupun misalkan mau dibantu dari admin, kalau di admin akademik itu setahu saya hanya bisa menginputkan nilai akhir. Jadi tidak bisa menginputkan nilai detail yang seperti yang ada di form ini. Jadi ya yang sudah kemarin ya nggak apa-apa, itu untuk pembelajaran saja. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Yun. Yeah. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Mau tanya Bu Yun. Ya, Bu Ira. Saya baru ngeh kalau ternyata CP-nya itu kan kita ketika sosialisasi di Prodi kan menggunakan BKSTI. Untuk CP BKSTI ada, bentar habis jalan jadi agak ngos-ngosan. Nah, terus sementara ternyata di SIA itu kan CP-nya berbeda ya. Pakai SNPT kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu konversi dari, padahal kan seperti RPS, kemudian CPMK kita itu kan berdasarkan BKSTI ya. Kita menggunakannya dari Prodi berdasarkan BKSTI. Nah, itu bagaimana konversinya? Bagaimana kita mengkonversikan CP yang kita gunakan di RPS ke dalam SIA, begitu. Berarti kan berbeda itu kata-katanya, seperti itu. Seperti itu kira-kira menangkap nggak maksud saya? Karena saya terus terang bingung, karena sebenarnya saya sudah paham, tapi begitu loh, kok ternyata CP-nya bukan CP yang kita gunakan selama ini, jadi bikin saya bingung ini. Jadi saya jadi bertanya, terus gimana ini mengkonversikannya? Apakah kemudian kalau misalnya tadi saya lihat, kenapa saya bertanya, karena tadi saya lihat di TI itu ada yang seluruh CP, jadi satu mata kuliah itu CP-nya 1 sampai semuanya ada CP yang tadi Bu Yun tampilkan. Nah, itu bikin saya kemudian jadi bertanya, yang di teknik industri tadi, saya kan waktu itu mengajar bahasa Indonesia hanya 1 CP ya kalau nggak salah. Nah, sementara ada mapel lain yang kemudian seluruh CP. Nah, kalau misalnya kemudian konversinya bagaimana ketika saya mengambil CP ini kemudian dikonversikan ke CP yang SNPT begitu. Begitu saja matur. Kemarin memang waktu pertama ini ya di tugas dinas di Saintek, saya memang menemukan ada 2 prodi yang CPL yang dibuat itu CPL-nya yang versi, saya katakan versi ringkasnya ya, maksudnya tidak sesuai SNDT. Nah, karena lulusan kita itu kan selain mendapatkan ijazah kan mereka akan memegang SKPI. Nah, SKPI itu datanya diambil dari sistem. Kalau data yang kita masukkan di SKPI itu adalah learning outcome atau versi yang ringkas, padahal kan kita ada aturan yang harus mengikuti SNDT, sehingga kemarin memang prodi industri sama matematika saya minta untuk dibuatkan juga CP yang versi SNDT, karena khawatir nantinya ya itu kan aturan nasional ya, nanti khawatirnya lulusan kita kalau ada yang ngeh dengan SKPI dan dilihat tidak ada yang tidak sesuai dengan SNDT, khawatir akan dipermasalahkan. Walaupun sampai sekarang memang belum ada kasus seperti itu. Nah,
Kemudian bagi prodi yang sudah memiliki, saya menyebutnya learning outcome ya, versi ringkas itu untuk memudahkan aja. Kemarin memang kita minta masing-masing prodi membuat relasi, gitu ya, membuat relasi antara CP atau yang versi SNPT atau SNDikti dengan direlasikan dengan learning outcome atau versi ringkasnya. Sehingga caranya misalkan ini contohnya biologi misalkan ya, contohnya biologi kemarin misalkan learning outcome atau CP yang tercantum di RPS itu kan yang versi kalau di TI berarti yang BKSTI ya, yang sesuai BKSTI. Nah, berarti kan yang versi ini kan versi ringkasnya. Berarti nanti yang mata kuliah itu yang akan ditampilkan oleh sistem, karena kemarin waktu kita memasukkan data ke akademik, yang kita setorkan itu adalah CP yang versi SNPT, yang versi nasional, yang versi banyak. Sehingga yang ditampilkan di sistem itu adalah CP yang versi banyak tadi. Sehingga memang mungkin ada beberapa dosen yang mengalami kebingungan, kok RPS-nya, CP-nya beda ya dengan di RPS sama dengan yang ada di sistem. Karena memang dulu itu kesepakatannya CP yang dicantumkan di RPS itu adalah CP yang versi ringkasnya, gitu ya. Tapi yang di sistem memang versi ini, versi lengkap, ya. Sehingga fakultas sudah menerbitkan SK Dekan ya per 4 Januari 2021 yang memutuskan relasinya. Jadi kalau misalkan CP yang ada di RPS itu ini ya, misalkan bertakwa kepada Tuhan dan seterusnya, maka nanti di sistem itu yang ditampilkan adalah yang ini, bertakwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi. Jadi yang ditampilkan di sistem itu yang versi SNPT, tetapi yang di RPS adalah versi ini. Sehingga memang saya sendiri pun ketika melakukan reka penilaian, saya melihat SK ini sebagai acuan. Ya, ini misalkan biologi sudah ada, fisika juga sudah ada. Karena begini, ketika tidak menggunakan tidak dibuat ringkas seperti ini, nanti mata kuliah itu akan aneh gitu ya. CP-nya nanti akan banyak sekali. Beberapa mata kuliah itu CP-nya jadi banyak. Nah, seperti itu kimia, semua prodi sudah ada, matematika, kemudian informatika, kemudian magister agak sendiri formatnya. Kalau magister seperti ini, jadi ini adalah CP yang versi ringkasnya, jadi cuma ada 6 learning outcome. Kemudian untuk CP yang versi nasional itu jumlahnya lebih dari 6. Tapi ini direlasikan. Seperti itu Bu Ira. Jadi cara melihatnya bisa mengacu ke SK Dekan. Oh ya. Terima kasih Bu Uyun. Saya kok miss informasi ini ya, mungkin lagi nggak fokus waktu dijelaskan dulu. Saya tahun lalu seingat saya nggak ada seperti ini ya, tahun lalu ketika saya mengajar tahun lalu. Nggak tahu sih. Sudah ya, tahun lalu sudah seperti ini. SKDK sudah kita sosialisasikan juga. Linknya pernah saya ini ya di grup Saintek ya. Mungkin Bu Ira pernah ini ya, pernah belum join gitu ya. Mungkin iya. Di situ. Itu SKDK-nya kan Januari 2021. Berarti tahun lalu belum ya? Kan implementasi OBE kan mulai gastal jadi tahun September 2020 ya. 2020 kan kita masuk di Saintek kan sekitar Agustus dan lain-lain, dan ketika masuk kan kita memfinalkan kurikulum dan lain-lain, sehingga memang proses relasinya itu kita sahkan sebelum, seingat saya itu sebelum upload nilai gasal 2020. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Uyun, berarti saya salah waktu itu. Ini saya perbaiki semester ini. Terima kasih. Oke, Pak Sigit. Oh, izin masuk nggih. Bu Uyun terkait dengan kalau di SIA itu yang muncul kan memang CP yang ringkas nggih.
Benar nggak Bu? Yang kalau tadi saya nanya Mas Yandra, kebetulan kan yang ngajar di semester 1 gitu. Apa betul semester yang ringkas atau yang SNPT? Saya belum ngajar yang semester 1-3 gitu. SNPT. Kalau tadi info dari Mas Yandra kok yang muncul di pas mapping, pas di pemetaan itu yang muncul kok ini ya, apa namanya yang ringkas ya? Setahu saya yang kita setorkan ke akademik itu adalah yang versi apa nasional, versi nasional. Kemudian kalau misalkan ada dosen yang menemukan CP yang muncul tidak sesuai ya dengan relasi yang ada antara learning outcome dengan CP, barangkali nanti bisa dilaporkan ke kami ya, karena ya ada human error ya, human error dari itu memungkinkan sekali, sehingga kalau Bapak Ibu ada yang menemukan ketidaksesuaian CP yang ada kita mengacunya kita punya Google Sheet ya, Google Sheet yang dulu pernah saya share ke para kaprodi yang relasi mata kuliah sama CP. Nah itu yang diacu oleh akademik. Jadi kalau di file itu misalkan sudah betul tapi yang kita salah, berarti ada human error-nya di akademik. Tapi kalau pemetaannya di file Excel itu yang salah, ya berarti ada kesalahan mungkin di tim kami, di tim task force dari data kurikulum prodi, atau beberapa prodi juga ada yang ini mengajukan revisi gitu ya, memperbaiki relasi antara mata kuliah dengan CP. Kalau ini Bu Jumel juga memberi Bu Jumel juga memberi katanya yang muncul yang versi ringkas yang di mapping. Iya, betul. Saya terus terang saya nggak tahu detailnya. Saya belum ngajar di semester 1 dan 3 soalnya. Kalau yang muncul ringkas kan sebenarnya nggak masalah. Maksud saya kan tinggal fokus saja kalau di kami di industri kan di BKSTI saja gitu. Nanti begitu nilai dimasukkan dia tinggal mecah saja ke yang SNPT gitu. Saya nggak tahu yang benar yang mana atau memang settingannya beda-beda, saya nggak tahu. Ya, yang kita itu belum menyerahkan data CP versi ringkas ke akademik. Belum kita serahkan, belum diinputkan, sehingga ya mungkin nanti untuk catatan ini ya tim kami ya kemarin yang biologi mungkin nanti biar akan dicek lagi ya untuk tim task force bidang 1 untuk biologi, karena saya sendiri juga kan tidak ngecek satu-satu ya, masing-masing itu sudah ada timnya yang memindahkan, tapi seingat saya memang semuanya itu masih versi yang SNDT yang kita cantumkan di Google Sheet ya, yang ada di Google Sheet. Tapi nanti kita cek lagi Bu Jumel sama Pak Yanda, mungkin barangkali Pak Sigit nanti bisa WA saya ya mata kuliahnya apa. Bu Jumel juga bisa WA ke kami nama mata kuliahnya apa untuk bisa kami cek kembali. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Uyun atas jawabannya. Ini tampaknya sudah tidak ada penanya lagi. Atau masih ada, Bapak Ibu? Ya. Mbak Husna, mohon izin bertanya gitu. Iya, silakan. Ya. Kalau target ketercapaian CP itu kan kemarin ada perbedaan ya tiap prodi atau mungkin sama ya. Kalau fisika kemarin kan menetapkan 75. Mungkin Bapak Ibu yang pengampu mata kuliah nasional dan umum bisa disosialisasikan juga gitu untuk target tersebut. Jadi biar tercapai gitu target CP untuk masing-masing prodi. Begitu Bu Yun. Iya, untuk masing-masing prodi saya belum merekap ya untuk semuanya ya. Tapi mungkin barangkali Bapak Ibu Kaprodi mungkin bisa menyampaikan targetnya. Saya agak lupa target masing-masing prodi berapa. Saya belum merekapnya. Untuk fisika kemarin berapa, Bu Anis? Fisika kemarin 75, Bu Yun. 75 ya. Iya. Bapak Ibu ya.
Untuk yang mengampu mata kuliah nasional atau universitas untuk prodi fisika kemarin mentargetkan rata-rata capaiannya adalah 75. Mungkin nanti prodi yang lain ya mungkin antara 75-80 ya kalau tidak salah ya. Antara itu Pak Ibu. Jadi mohon untuk bisa menyesuaikan ya terhadap target yang dibuat oleh masing-masing prodi karena masing-masing prodi berbeda-beda, targetnya ada yang 75, ada mungkin yang 80. Seingat saya bervariasi, tapi tidak jauh dari rank antara itu 75 sampai 80. Sehingga tadi ketika ada kesalahan membuat nilai untuk per butir soal, misalkan tadi akhirnya nilai per butir soalnya ranknya tidak 100, kan akhirnya menjadi rata-rata CP itu akan menjadi kecil begitu ya. Misalkan ada mata kuliah rata-ratanya CP-nya hanya 30 misalkan. Padahal mata kuliah lain di CP yang sama misalkan rata-ratanya 80. Sehingga nanti kan dirata kan akan menjadi kecil, turun ya dari rata-rata CP yang seharusnya. Sehingga memang kemarin kita melihat kenapa kegiatan ini kita lakukan untuk menyampaikan, mohon nanti untuk memberikan penilaian untuk per butir soal dibuat ranknya antara 0 sampai 100, sedangkan untuk pembobotan per butir soalnya sendiri itu ada di kita setting di form Excel-nya. Jadi itu nanti akan otomatis terakumulasi oleh sistem. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menghitung misalkan bobotnya 10%, kemudian nilai per butir soalnya berarti 10%-nya dari nilai ranknya ya, cukup dimasukkan nilai yang rank 0 sampai 100. Sehingga pembobotannya sudah tersistem ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih Bu In. Ya, sama-sama Bu Anis. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Mungkin dari saya tutup dulu dari saya, mungkin dari kami dari bidang akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menghadiri acara ini, sosialisasi ini. Kegiatan ini kami lakukan untuk ikhtiar supaya Bapak Ibu dosen terutama untuk mata kuliah universitas dan nasional untuk bisa membantu kami mengimplementasikan OBE dengan mengunggah penilaiannya menggunakan form OBE. Dan ini akan kita evaluasi ya. Jadi kita akan setelah semester dasar ini selesai nanti akan kita lihat lagi dosen yang sudah mengumpulkan OBE dan yang belum nanti kita sosialisasikan lagi sehingga harapannya kita bisa mengimplementasikan OBE ini bisa mendekati 100%. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sofwatul Uyun yang telah memberikan materi mengenai evaluasi penilaian OBE. Sebelum menutup acara, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk kesediaan Bapak Ibu untuk membuka video karena kita akan melakukan photo session. Mulai terbuka ini. Oke, sheet pertama. 1, 2, 3. Baik, kemudian halaman 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan hari ini memberikan pencerahan dan juga manfaat bagi kita semua. Saya tutup acara ini. Atas nama panitia, saya memohon maaf